Hello para netis, welcome back to our new and simple channel with me Tezaro here. Wadaw, ada yang ultah ke 83 nih pada tanggal 18 April kemarin. Udah kakek-kakek ya dia. Selamat ulang tahun. Happy birthday. 생일 축하. Bon anniversaire. Buon compleanno. Sugeng ngambal warso. Hah? Apa kelak? Oke. Oh ya, dia bilang makasih ya buat semua. Love you all. Siapakah Superman itu? Pasti udah banyak yang tahu. Soalnya belakangan ini di dunia perfilman lagi disuguhin sama film-film bertema superhero. Baik itu dari DC Universe dan Marvel Cinematic Universe. Nah, salah satu tokoh populer dari DC Universe ini, ya si Grandpa Super ini. Saking populernya, siapa sih yang gak tahu Superman zaman sekarang? Oke, tapi gue akan cerita sedikit tentang sejarahnya. By the way, correct me if I'm wrong, oke? Superman adalah karakter superhero yang pertama kali muncul di buku komik Amerika yang diterbitkan oleh DC Comics. Karakter tersebut diciptakan oleh penulis Jerry Siegel dan seniman Joe Shuster. Dan pertama kali muncul di buku komik Action Comic No. 1, cover date bulan Juni tahun 1938, dan diterbitkan pada tanggal 18 April 1938. Superman telah diadaptasi ke jumlah media lain yang meliputi seperti serial radio, novel, film, acara televisi, dan teater. Nah, pada konten kali ini gue akan coba ngebahas kemunculan Superman dari masa ke masa atau Superman Through the Age, baik itu di layar kaca maupun di layar lebar beserta para pemerannya. Let's begin. Seperti yang telah gue bahas sebelumnya, kemunculan Superman di form line comics atau adaptation dimulai dengan sebuah radio show, yaitu sekitar tahun 1940 sampai dengan 1951, sebanyak 2088 episode. Tapi untuk kali ini, gue akan bahas dalam form live actionnya aja kali ya. Maksudnya adaptation dalam bentuk layar kaca dan layar lebar. Adaptasi live action pertama Superman adalah serial film yang dirilis pada tahun 1948 yang ditargetkan untuk anak-anak. Kirk Allen menjadi aktor pertama yang memerankan pahlawan superhero di layar. Total biaya produksi yaitu kira-kira hingga 325.000 US dollar atau setara dengan 3.501.000 US dollar pada tahun 2020. Itu adalah serial film paling menguntungkan dalam sejarah film. Nah, yang uniknya, untuk adegan terbang, Superman dibuat dalam bentuk animasi, digabungkan dalam bentuk cuplikan live action. Kemudian dibuat sequelnya pada tahun 1950 dengan judul Aquaman vs Superman. Selanjutnya pada tahun 1951 dirilis the first feature film dengan judul Superman and the Mole Man, yaitu sebuah film berdurasi 58 menit yang diproduksi dengan anggaran sekitar 30.000 US dollar atau setara dengan 299.000 US dollar pada tahun 2020. Film ini dibintangi oleh George Reeves sebagai Superman dan dimaksudkan untuk mempromosikan serial TV berikutnya. Nah, baru kemudian pada tahun 1952 sampai dengan 1958 ditayangkan serial televisi pertama based on superhero dengan judul Adventures of Superman yang dibintangi oleh Josh Reeves sebagai Superman. Jika serial radio ditujukan untuk anak-anak, acara televisi ini ditujukan untuk khalayak umum, meski mayoritas penontonnya adalah anak-anak. Nah, baru pada tahun 1978, film Superman beranggaran besar pertama dibuat. Film ini dibintangi oleh Christopher Reeve dan diproduksi oleh Alexander dan Ila Salkind, dan berdurasi 143 menit dan dibuat dengan anggaran sekitar 55 juta dolar atau setara dengan 218 juta dolar pada tahun 2020. One thing I do know, son, and that is you are here for a reason.
You are revealed to the world, but you still must keep your secret identity. Why? Your enemies will discover that By the way, tahun pembuatannya sama kayak kelahiran gua. Is this coincidence? Alright, you tell me. Dan ini adalah feature film Superman paling sukses hingga saat ini dalam hal pendapatan box office yang disesuaikan dengan inflasi. Soundtrack film ini dikompos oleh John Williams dan dinominasikan untuk Academy Award. Bahkan tim song ini telah menjadi ikon untuk Superman hingga sekarang. Sebenarnya gue pengen puterin soundtracknya nih, tapi paham deh. Lalu, film Superman yang dibuat pada tahun 1978 ini adalah film superhero beranggaran besar pertama, dan kesuksesannya bisa dibilang membuka jalan bagi film superhero lainnya, seperti film Batman pada tahun 1989 dan Spider-Man pada tahun 2002. Selanjutnya film ini menelurkan 4 sequel, yaitu Superman 2 pada tahun 1980, Superman 3 pada tahun 1983, Superman 4 dengan judul Quest for Peace pada tahun 1987. Setelah sukses di layar lebar, kemudian pada tahun 1988 dibuatlah sebuah serial TV dengan judul Superboy, didasarkan pada karakter fiksi DC Comics yang menceritakan kehidupan awal Superman sebagai Superboy. Serial ini berlangsung dari tahun 1988 sampai dengan 1992, yang kemudian berganti nama menjadi The Adventures of Superboy pada awal musim ketiga. Serial ini dibintangi oleh John James Newton sebagai Superboy di musim ke-1, Gerald Christopher sebagai Superboy di musim kedua sampai dengan ke-4, dan Stacy Hayduk sebagai Lana Lang. Serial TV selanjutnya yakni pada tahun 1993 dengan judul Lois and Clark: The New Adventures of Superman yang ditayangkan dari tahun 1993 sampai dengan 1997. Serial ini dibintangi oleh Dan Kane sebagai Clark Kent atau Superman dan Terry Hatcher sebagai Lois Lane. Dan ditayangkan di stasiun ABC dari tanggal 12 September 1993 hingga 14 Juni 1997. Seri ini mengikuti asal-usul modern Superman yang dikembangkan oleh penulis John Byrne, di mana Clark Kent adalah kepribadian sejati dan Superman adalah sebagai penyamarannya. Seri ini berfokus pada hubungan dan romansa antara Lois dan Clark, banyak pertolongan alter ego Clark, yaitu Superman. Kemudian pada tahun 2001, muncullah serial TV Smallville yang ditayangkan pada tahun 2001 sampai dengan 2011. Yang diperankan oleh Tom Welling sebagai Superman muda, Kristen Krug sebagai Lana Lang, dan Michael Rosenbaum sebagai Lex Luthor muda. Kristen Krug. Lanjut, acara ini ditargetkan pada penonton remaja dan serial ini meliputi kehidupan Clark Kent sebelum menjadi Superman yang berlangsung selama 10 tahun. Dari tahun-tahun sekolah menengahnya di Smallville hingga kehidupan awalnya di Metropolis. Meskipun Clark bertindak secara heroik, dia tidak menggunakan kostum dan juga tidak menyebut dirinya Superboy. Sebaliknya, ia mengandalkan kecepatannya agar tidak dikenali. Di musim selanjutnya, dia menjadi public heroes yang dikenal dengan nama Red Blue Blur, yang akhirnya disingkat menjadi The Blur, di Justice League sebelum menggunakan jubah Superman. Nah, terus terang, gue pribadi sempat suka banget sama serial Super ini, karena kita bisa lihat sisi lain Superman, not just a perfect figure hero at his own greatest time, tapi ada sisi lemah dan kadang gagal dalam kehidupan di luar perannya sebagai Superman. Tapi pada akhir-akhir season gue ngerasa ceritanya agak dipaksain agar masuk ke timeline Superman. This is just my honest opinion. Please comment below to give other opinion. Kembali ke layar lebar.
pada tahun 2006 dibuatlah film Superman Return. Ini adalah installment ke-6 dan terakhir dalam seri film Superman, dan merupakan sequel lanjutan dari Superman the Movie tahun 1978 dan Superman 2 pada tahun 1980. Ya, dengan mengabaikan peristiwa di Superman 3 pada tahun 1983, Supergirl 1984, dan Superman keempat The Quest for Peace pada tahun 1987. Film ini dibintangi oleh Brandon Routh sebagai Clark Kent dan Superman, Kate Bosworth sebagai Lois Lane, dan Kevin Spacey sebagai Lex Luthor. Setelah dirilis, film ini menerima ulasan yang umumnya positif dari para kritikus yang memuji efek visualnya, cerita, skor musik, dan penampilan Routh dan Spacey. Namun, juga menerima kritik yang berfokus pada runtime dan kurangnya action. Terlepas dari hal tersebut, Warner Bros. Kecewa dengan hasil film tersebut di box office di seluruh dunia. Akibatnya, Warner Bros. Membatalkan sequel yang direncanakan untuk tahun 2009. Walaupun buat Brandon Routh sendiri, di San Diego Comic Con pada tahun 2019 tersiar kabar bahwa Routh akan kembali menggunakan kostum Superman dalam sebuah crossover TV show yang dikenal dengan nama Crisis on Infinite Earth. Crisis on Infinite Earth adalah crossover Arrowverse pada tahun ke-6 sebagai lanjutan dari Elseworlds pada tahun 2019. Nah, ini adalah 5 episode spesial dari serial Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow, dan DC Legends of Tomorrow. Dan sementara kostum Superman yang dikenakan oleh Brandon sendiri ini didasarkan pada kisah komik karya Mark Waid dan Alex Ross yang dikenal dengan nama Kingdom Come. Nah, pada tahun-tahun berikutnya bisa dibilang sebagai a new dawn of superheroes. Karena baik dari pihak DC Universe maupun Marvel Cinematic Universe mulai gencar mengangkat tema-tema superhero dalam bentuk layar lebar. Tapi itu kita bahas lain kali aja ya. Langsung aja pada tahun 2013 dibuat film dengan judul Man of Steel yang berdasarkan karakter DC komik Superman. Yang diproduksi oleh Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures, DC Entertainment, Syncope dan Peters Entertainment, dan didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures. Dan merupakan first installment di DC Extended Universe atau DCEU. Film ini disutradarai oleh Zack Snyder dan dibintangi oleh Henry Cavill sebagai Superman, Amy Adams sebagai Lois Lane, dan Michael Shannon sebagai General Zod. Kita akan bahas sedikit ya tentang film ini. Man of Steel adalah reboot dari serial film Superman yang menggambarkan cerita asal karakter ini yaitu Superman. Man of Steel dirilis di bioskop pada tanggal 14 Juni 2013 dalam bentuk 2D, 3D, dan IMAX. Film ini menerima tinjauan yang beragam. Kritikus memuji aksi film tersebut, visual, dan tema musik oleh Hans Zimmer, tapi mengkritik durasi singkatnya, tema yang terlalu gelap, dan kurangnya pengembangan karena masing-masing karakter. Film ini sukses di box office, meraup lebih dari $668 juta di seluruh dunia, yang kemudian melahirkan sequel-sequel berjudul Batman vs Superman Dawn of Justice yang dirilis pada tanggal 25 Maret 2016 dan Justice League pada tahun 2017. Dan karena satu hal, film Justice League ini menuai kritik dan kekecewaan yang akhirnya para fans mulai mempush untuk dirilis versi asli dari film ini yaitu versi Snyder. Yang akhirnya Warner Bros. Memutuskan untuk membuat proyek ini pada Februari 2020 yang selanjutnya dirilis sebagai Zack Snyder Justice League di HBO Max pada tanggal 18 Maret 2021. By the way, apa perbedaan Justice League sebelumnya dengan versi Snyder ini? Spoiler alert sih. Tapi singkatnya aja ya. Pada versi Snyder, banyak terdapat pengembangan cerita setiap karakter yang alhasil membuat versi ini memakan durasi kurang lebih 4 jam penayangan. Wow. Hal lainnya, tema asli dari Snyder, yaitu Dark Cinematic, kembali ditampilkan di sini.
dan beberapa penghapusan serta penambahan adegan-adegan tertentu serta beberapa pembaruan grafis. Ya, intinya buat lo yang rada gantung dengan versi Justice League sebelumnya, versi Snyder ini bisa menjawab hal tersebut. And then, the last but not least, pada tahun 2021 ini dibuat sebuah serial TV dengan judul Superman and Lois yang premier pada tanggal 23 Februari 2021. Tyler Hoechlin dan Elizabeth Tulloch berperan sebagai karakter utama, yakni Clark Kent atau Superman dan Lois Lane, seorang jurnalis untuk Daily Planet. Serial ini menceritakan tentang Clark Kent dan Lois Lane yang kembali ke Smallville dengan putra mereka Jonathan dan Jordan. Ya, benar, Superman punya anak bro, kembar pula. Di mana mereka berkenalan kembali dengan Lana Lang dan suaminya Kyle Cussing dan putri mereka Sarah. Oke, that's all. Nah, di antara mereka, mana Superman favorit kalian? Dan alasannya kenapa kalian suka? Kalau bisa, tulis opini kalian di kolom komen di bawah ya. Sip. Kelar dah konten kali ini. Harapan gua, mudah-mudahan para netis yang tadinya kurang minat sama karakter Superman ini menjadi tertarik dan ikutan ngefans deh. Cause you know I am. Oh iya, di Indonesia ada loh wadah buat para pecinta berat Superman, namanya SFOI atau Superman Fans of Indonesia. Buat kalian yang tertarik bisa cek infonya di grup Facebook. Buat linknya gue taruh di bawah ya. Untuk lengkapnya kalian bisa bertanya-tanya aja sama admin yang super keren di sana. Oke, makasih ya buat yang nonton dari awal sampai akhir. Sekali lagi, jangan lupa buat support selalu channel baru yang sederhana ini. Dengan Like, comment, subscribe, dan share. See ya in the next content. Adios para netis. Salam up and away. Bye-bye. Bye.